sorak-sorai untuk Tuhan kita.
bersyukur Tuhan Yesusku atas kemenangan yang Kau berikan pada kami saat ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kekuatan kegagalan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Kerinduan kami Tuhan untuk memuji-Mu, kerinduan kami untuk menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, sehingga hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan puji-pujian hanya untuk kemuliaan nama-Mu, karena karya yang terbesar telah Engkau nyatakan bagi kami, dengan Kau rela mati bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan
lebih daripada teman. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia telah membukakan jalan bagi kita sehingga kita tidak akan terjatuh lagi. Tidak terjatuh, terlanjur
yang meriah. Amin. Besarkan nama Tuhan. Dan sementara itu kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Kemurahan yang besar tiada
hingga anakmu Yesus Kristus rela mati buat kami. Bapa, siapakah kami ini sehingga darahmu, anakmu tertumpah, darahnya tercurah menggantikan kami? Bukankah kami ini hanyalah debu dan abu saja, ya? Tetapi Engkau begitu mengasihi kami, begitu mencintai kami. Ajarlah kami Tuhan hari ini juga mengasihi Engkau, mencintai Engkau, mencintai sesama kami, sehingga hidup kami bukan lagi tentang aku, tentang saya, tetapi hidup kami tentang Kristus dan tentang orang lain. Pakai kami Tuhan, pakai pemberitaan firman pada pagi ini. Urapi hamba-Mu yang berbicara, anak-anak-Mu yang mendengar, Engkau kiranya menjaga. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Bersyukur kita bertemu lagi setelah sekian lama, mungkin 4 atau 5 bulan, saya baru 4 atau 6 bulan. Sudah lama sekali. Saya ingat pernah membahas kitab Pengkhotbah, tapi hari ini kita tidak membahas Pengkhotbah dulu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini kalimat dari Tuhan Yesus. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Perkataan yang besar sekali oleh seorang pemimpin yang besar. Tetapi saya mengenal beberapa orang yang karena kalimat tadi, kalimat Tuhan Yesus tadi, berpuluh-puluh tahun memutuskan tidak mau pergi ke gereja, tidak mau memuji Tuhan, tidak mau datang bersekutu hanya karena kalimat tadi. Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani. Terus orang ini bertanya, kalau Tuhan saja datang untuk melayani, ngapain saya melayani dia? Nah, ngerti ya? Loh, Tuhan itu datang melayani kita, melayani saya. Kok saya mau melayani dia? Ya pasti Tuhan menolak. Nah, ini sesuatu pemahaman yang unik. Tetapi ada orang Kristen seperti ini, dan beberapa orang sudah tua, sudah berubah sekali, tetapi pengajarannya menyimpang. Kalau Tuhan datang untuk melayani, ngapain Bapak Ibu datang ke gereja? Loh, malah gitu. Nah, ini nanti kita belajar. Kita akan belajar tentang kalimat Tuhan Yesus. Apakah betul kita tidak boleh melayani Tuhan? Wong Tuhan sendiri yang melayani kita. Tuhan datang untuk melayani. Maka haruskah kita melayani Dia? Nah, ini menjadi pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari Markus 10 ayat yang ke-35 sampai 45. Markus pasal yang ke-10. Nanti di akhir itu ada pernyataan besar Tuhan Yesus tadi ya, bahwa Dia datang untuk apa. Markus 10 ayat yang ke-35. Mungkin media menemukan. Markus 10 ayat yang 35 sampai 45. Saya membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara melanjutkan genap, kita berurutan sampai ayat 45. Markus 10 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku berbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Waktu kita duduk di
mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita baca bersama-sama ayat 45, 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ada suatu perdebatan di antara para murid. Jadi murid-murid ini mereka bercekcok, berselisih paham karena ada 2 murid kesayangan Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus yang pojok dekat gitu ya, mendekat kepada Yesus. Lalu 2 murid ini mereka melakukan apa tuh namanya bargaining, apa itu ya, bukan tukar pendapat, tetapi meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes. Nah, permintaannya itu sederhana tetapi penting sekali. Permintaan mereka adalah, Tuhan, ojo lali ya kalau aku ya Yohanes, jadi Yakobus dan Yohanes. Nanti pada waktu engkau memerintah sebagai raja Israel, ingat kami berdua. Waktu engkau duduk di singgasanamu sebagai raja, jangan lupa Tuhan, Yakobus di kiri, Yohanes di kanan. Setuju ya? Tolong. Ini 2 murid kesayangan Bapak Ibu. Ini adalah suatu latar belakang. Nah, murid-murid itu cemburu, murid-murid itu marah karena dua orang ini kok ya main serobot aja gitu, main langsung aja, main bypass, langsung jalan tol dekat ke Yesus, langsung minta, Tuhan, nanti ada jabatan yang spesial itu, ada posisi spesial itu kasih kami berdua. Nah, mereka itu yang 10 itu jangan, kira-kira itu. Mereka yang 10 itu kasih yang jabatannya lebih rendah, yang paling tinggi ini kami berdua. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sebetulnya menyedihkan di antara para murid-murid. Saya bilang menyedihkan, bukan berarti kita membahagiakan, karena kalau kita jadi murid Tuhan Yesus, kita bisa sama seperti mereka. Permintaan ini, Bapak Ibu Saudara, disampaikan pada waktu setelah Tuhan Yesus memberitakan tentang kematiannya. Nah, ini kan sesuatu yang aneh sekali. Tuhan Yesus itu habis cerita, nanti tidak lama lagi saya sebagai pemimpin kalian akan ditangkap, akan disesat, akan dihina, akan diludahi, menderita, dan akan dibunuh. Tetapi mereka tuh klisik. Ini Tuhan Yesus ngomong apa sih? Ngomong apa sih mau jadi raja kok ngomong dibunuh? Nah gitu. Jadi mereka nggak ngerti, para murid ini tidak ngerti. Karena di bayangan para murid adalah Tuhan Yesus itu datang, nanti akan menjadi Mesias Israel. Itu artinya raja yang dipuji, raja politik, kira-kira presiden. Nah gitu. Jadi raja yang pakai pakaian emas, yang punya kereta kuda, yaitu Yesus. Itu nanti Yesus yang akan membebaskan Israel, karena Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi apa-apa bayar pajak mahal, apa-apa ditindas, hak-haknya tidak mendapatkan kebebasan gitu ya. Kerja harus bayar pajak upeti kepada Romawi. Nah, Israel ini terbelenggu, berharap ada satu sosok yang bebasin bangsa Israel. Sosok itu adalah Yesus. Nah, ini jadi Tuhan Yesus itu datang ya sebagai orang yang hebat, harus hebat. Tapi kok ceritanya malah aku nanti akan mati, aku nanti dicambuk,
aku nanti akan didera. Mereka nggak ngerti. Ini Tuhan ini ngomong apa sih? Gitu. Ini guru kita ini ngomong apa sih? Kita tuh akan mulia. Kita tuh nanti hebat semua. Saya Perdana Menteri, Tuhan Yesus rajanya. Ya kan? Yohanes itu orang yang hebat juga, itu menteri juga. Kok Tuhan bilang menderita lah? Nggak paham gitu loh Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan setelah saya menderita, mati, saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu mereka berpikir, kita membayangkan kalau jadi muridnya ya, mesti ya bingung gitu. Ini mau mendirikan kerajaan atau mau mendirikan negara, tapi kok bicaranya kematian, kok bicaranya penderitaan. Sudah nggak usah diambil pusing lah, kok usah diambil pusing lah, kira-kira gitu ya. Kok usah diambil pusing lah. Kalaupun nanti bangkit kok. Gitu kira-kira. Mati, nanti bangkit, tenang aja. Yang penting sebelum itu semua terjadi, saya harus titip pesan, minta jadi menteri. Saya titip pesan, saya harus dapat posisi. Nah ini murid-murid Bapak Ibu Saudara. Murid tidak memahami Tuhan Yesus itu ngomong apa. Maka tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan adalah tentang kematian Tuhan Yesus. Banyak sekali darah Yesus tercurah menebus dosa dan terus. Saya itu mempersiapkan ini bukan perjamuan Bapak Ibu, tetapi sudah kira-kira seminggu 2 minggu yang lalu saya persiapkan ini, lalu saya simpan. Saya tidak jadi khotbah di satu tempat karena terkendala dengan sesuatu. Saya simpan apa tema ini. Lalu saya bilang sama Tuhan, ini tema ini untuk siapa? Jadi saya sudah siapkan. Lalu saya bertanya, Tuhan ini untuk siapa? Nah puji Tuhan ternyata untuk di sini. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus bukan bagi-bagi jabatan. Tuhan Yesus memberitakan aku akan mati, tetapi murid-murid berdebat. Kenapa murid ini nggak memahami Bapak Ibu Saudara? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Memahami rencana Tuhan itu gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Kadang gampang, banyak susahnya. Memahami keinginan orang tua kita aja dulu ketika masih ada misalkan, itu juga susah. Ini memahami Tuhan itu lebih susah lagi. Kenapa mereka tidak ngerti Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita mencari pimpinan Tuhan gitu, Tuhan kau mau apa dalam hidup saya? Tuhan kau ingin apa dalam hidup saya? Nah itu gampang susah. Karena kenapa? Murid pun gagal memahami maksud dari Tuhan Yesus. Murid pun berdebat. Kenapa mereka berdebat Bapak Ibu? Kenapa mereka gagal memahami Tuhan Yesus? Ada beberapa sebab. Karena mereka ambisinya kegedean. Ini satu hal. Ambisius, inginnya gede, inginnya besar, maunya banyak. Lah ini menjadi hambatan untuk murid-murid Tuhan bisa mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya bertahun-tahun, hampir berapa puluh tahun dididik menjadi pribadi yang ambisinya itu jangan kecil. Kalau mengerjakan sesuatu ojo cilik, gitu ya, gede gitu loh. Kerjain sesuatu harus besar, bermimpi itu besar. Soekarno itu juga, ya kan? Apa itu terbangkanlah mimpimu itu sampai ke bintang. Kalau nggak sampai, kamu sudah ada di awal. Kira-kira kalimat itu tepatnya. Terbangkan mimpimu setinggi mungkin, setinggi bintang. Kalau nggak sampai, kamu sudah di awal. Nah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam kekristenan, hati-hati dengan ambisi. Hati-hati dengan ambisi. Ambisi membuat murid Tuhan tidak kenal Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Saya pribadi yang berambisi. Saya punya keinginan, tapi saya sadar waktu punya keinginan, Tuhan itu juga punya keinginan untuk kita. Nah, pada waktu kita ingin sesuatu, Tuhan juga ingin sesuatu dan inginnya beda. Saya ingin tanya, kira-kira keinginan siapa yang harus terjadi? Keinginan kita kah atau keinginan Tuhan? Kalau kita menginginkan sesuatu, menginginkan bisnis kita besar sekali, karyawan kita banyak sekali, keuntungan kita banyak sekali, salah enggak salah. Lalu kalau kita sampaikan kepada Tuhan, bikin bisnis saya ini besar. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan kasih rencana yang lain. Nah, ini gampang-gampang susah.
dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ambisi besar membuat kita sulit memahami Tuhan Yesus. Dua murid yang paling dekat, Yohanes, Yakobus, sudah dekat sekali, kemana-mana bareng terus. Ini spesial, tidak memahami Tuhan. Kenapa? Ambisinya menutup mata mereka. Ambisinya kegedean, ambisinya kebesaran. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada gereja di kota besar itu, kalau besar gedenya luar biasa, jemaatnya bisa ribuan, 10.000. Di Solo itu banyak sekali gereja ribuan Bapak Ibu. Jadi kalau datang itu nggak kenal, setiap datang kayak jemaat baru, rasanya nggak kenal, ganti terus ribuan Bapak Ibu Saudara. Saya dulu sama Angel di GBI itu keluarga Allah, yang sekarang katanya bukan GBI lagi. Gede sekali. Kita datang nggak kenal, 1 tahun 2 tahun itu masih kayak baru terus, karena ganti terus. Nah Bapak Ibu, ada ambisi yang besar, ada keinginan yang besar, yang membuat para murid itu tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, yang membuat mereka berdebat adalah adanya kecemburuan. 10 murid terhadap 2 murid yang paling dekat. Bapak Ibu Saudara, cemburu, merasa kalah duluan, merasa tertinggal start. Yakobus, Yohanes sudah duluan minta, Tuhan kasih kami jabatan ini. Wah, mereka ketinggalan, marah mereka. Dan ini marahnya nggak main-main, marahnya langsung datang ke depan Yesus gitu ya. Yakobus, Yohanes, kamu ini nggak benar. Kamu duluan sama kami. Kamu anggap kami itu siapa? Kira-kira ribut. Lalu kira-kira Tuhan Yesus gimana? Ributan jabatan. Aku menteri keuangan yang nggak bisa. Saya menteri pertahanan. Menteri enggak. Kira-kira debat. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu nggak marah. Yesus nggak marah. Dia bilang, dia juga tidak mengiyakan. Artinya udah tenang-tenang, nanti dapat semua jabatan. Enggak. Tuhan Yesus enggak seperti tokoh politik, ya, menjanjikan jabatan itu sudah naik, tenang ada kursi yang sudah disediakan. Enggak, Bapak Ibu. Pada waktu mereka debat, saya duluan, saya yang mau ini. Tuhan Yesus menyampaikan beberapa hal. 2, yaitu tentang cawan dan baptisan. Dan yang kedua tentang kepemimpinan hamba. Nah, waktu ribut terjadi keributan, Tuhan bukan marah, Tuhan juga bukan tenang, gak usah khawatir nanti semua dapat, enggak. Tetapi Tuhan mengatakan ada cawan dan ada baptisan. Tuhan Yesus bertanya, emang kamu bisa minum cawan yang saya minum? Emang kamu bisa dibaptis seperti saya dibaptis? Lalu mereka menjawab, bisa. Aku bisa. Kenapa enggak bisa? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ngomong apa sih sebetulnya? Pada waktu mereka berdebat, mereka ribut tentang jabatan, ingin harta, ingin materi, ingin jabatan, ingin yang terbaik. Tuhan Yesus bilang, kamu enggak bisa menderita seperti saya. Kamu tidak akan kuat disalib seperti saya. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kembali, jalan yang aku tempuh, yang Yesus tempuh, bukan jalan kemuliaan, tapi jalan salib. Nah, ini teologi salib. Seperti tema kita hari ini, kematian Tuhan Yesus, cawan, baptisan, penderitaan, kematian Yesus, itu yang akan dia alami, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua yang disampaikan Tuhan Yesus adalah kepemimpinan dunia dan kepemimpinan hamba itu berbeda sekali. Kita tidak menganut kepemimpinan dunia yang apa-apa main tunjuk, yang apa-apa main perintah, ya kan? Saya perintah kamu harus tunduk. Alasannya apa? Enggak usah tahu, pokoknya. Nah, kira-kira ini. Nah, ini Indonesia juga sedang politik agak kisruh, ya kan? Karena kepemimpinan main tunjuk, main jalan. Tetapi pemikir, pengamat, intelek, menteri tidak diajak diskusi. Akhirnya menjadi kekacauan atau kericuhan. Pemerintah yang menunjuk, mengontrol. Tuhan Yesus bilang bukan seperti itu. Kalau kamu mau memimpin, melayanilah, merendahkan diri, berkorban bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya enggak sulit membayangkan ketika misalkan kita menghadap Tuhan
kamu harus di posisi rendah. Waduh, nanti dulu Tuhan, saya ikut Engkau lama ya. Saya ingin jadi yang utama Tuhan di kerajaanmu yang mulia. Lalu Tuhan Yesus bilang, tunggu dulu, kamu jadi yang paling rendah. Waduh, nanti dulu Tuhan. Kalau kita meminta seperti itu, bagaimana? Tuhan, aku minta makin hari makin sehat. Badan ini kok makin hari makin capek, makin pegel, makin lelah. Penyakit muncul makin banyak. Tuhan tolong sembuhkan saya. Lalu Tuhan berkata, nanti dulu. Penyakitmu nanti nambah. Dan suatu hari kamu akan aku panggil. Waduh, gak enak tuh. Gitu. Bapak Ibu Saudara, jalan penderitaan itu jalannya manusia. Hidup manusia kan gitu ya, menderita. Tidak ada yang tidak pernah menderita, Bapak. Orang terkaya pun menderita. Orang yang punya segalanya pun menderita. Bahkan orang yang paling sendirian, sedih, lonely bahasa Inggrisnya itu ya, sendiri, depresi, itu bukan orang miskin. Itu orang kaya. Orang yang sudah kaya sekali. Dia merasa kosong. Kenapa? Teman-temannya itu datang bukan pengen dia, pengen duitnya. Nah, jadi itu teman atau bukan? Kira-kira Bapak Ibu, kalau teman-teman Anda banyak sekali, rekan-rekan Anda banyak, sering datang ke rumah, kenapa? Bukan karena Anda itu disayang, dicintai, tapi karena dompet Bapak Ibu top, sehingga mereka datang. Wah itu antara itu teman atau bukan? Ini orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kemuliaan yang akan diterima oleh Tuhan Yesus nantinya itu setara dengan penderitaan yang harus dia tanggung. Kemuliaan itu setara dengan penderitaan yang harus dia tanggung. Kita mendapatkan kemuliaan, kita ingin dimuliakan, kita tuh ingin dihormati Bapak Ibu. Tidak ada yang ingin dihina, ya kan? Semua ingin dihargai, ingin disukai, dihormati. Tetapi Tuhan Yesus bilang kepada kita, kalau kamu ingin dihormati, layani, rendahkan dirimu, rela menderita karena Kristus menderita. Setiap kali kita itu mau unboxing kemuliaan. Kalau kita dapat kado, namanya kadonya itu glory, kemuliaan. Lalu kita mau buka itu, ya kan, kado itu, mau unboxing itu, isinya kemuliaan. Lah, kardusnya itu namanya penderitaan. Itu satu-satu harus dikuliti dulu. Penderitaan itu harus diambil dulu, dijalani dulu, dilalui dulu, dirasakan dulu. Menderita, baru ada kemuliaan. Enggak ada jalan lain, Bapak. Hidup ada penderitaan, ya hidup ada susah. Dan itu yang Tuhan Yesus ajar. Sehingga kalau kita mengalami susah, jangan hilang iman, Bapak. Ini kalimat yang sepertinya gampang, tapi susah. Karena namanya orang menderita bisa hilang iman, ya kan? Orang kalau sakit minta sembuh, Tuhan sembuhkan, lalu nggak sembuh, itu bisa menyangkal Tuhan, bisa. Maka menderita itu susah, tapi jangan hilang, jangan kehilangan iman. Ada pemurnian yang harus dikerjakan untuk seseorang mendapatkan kemuliaan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu adalah disebut man of sorrow. Man of sorrow. Sorrow itu artinya menderita. Man itu artinya manusia. Man of sorrow itu artinya orang yang sering menderita. Yesus adalah man of sorrow. Orang yang terbiasa menderita. Saya yakin tidak ada yang semenderita Yesus di tempat ini. Kalau Tuhan Yesus datang, kalau kita mau sombong-sombongan penderitaan, nggak bisa. Tuhan Yesus saja bilang, aku tidur tidak berbantal. Ya, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia nggak punya rumah. Gitu. Enggak, bukan hanya nggak punya rumah. Tuhan Yesus bilang bukan anak manusia nggak punya rumah. Loh, Tuhan Yesus memang nggak punya bantal. Jangankan rumah,
Jangankan ATM BRI, jangankan tabungan BCA, dompet nggak ada. Bantal aja nggak bawa. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan Yesus pergi mengutus, pergi kamu memberitakan kebenaran firman. Tuhan, duitnya mana? Uangnya mana? Upahnya mana? Tuhan Yesus bilang berangkat, nggak usah bawa apa-apa, hanya pakai sendal baju sama tongkat, berangkat. Susah jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan sekarang mau berangkat, kasih duit dulu, fee untuk transport. Kira-kira Solo Magetan berapa? 1 juta gitu. Pulang pergi 2 juta. Wih, saya pasti datang tiap minggu. Ke tempat itu. Kasih 1 juta, 2 juta, wah saya rajin di situ. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak, kamu mau melayani enggak ada fee, enggak ada gaji. Berangkat ya sudah berangkat. Nah ini susah yang menjadi hamba Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, Anda harus mendukung hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu enggak kaya, benar-benar tidak kaya. Hidupnya untuk Tuhan. Kita hidup bisa mengerjakan bisnis ya, mengerjakan dagangan. Tapi hamba Tuhan harus belajar mempersiapkan khotbah. Kalau dia terus bertukang, terus bekerjakan ini itu dan sebagainya, kapan baca firman? Kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mendukung hamba Tuhan. Yesus Kristus manusia yang terbiasa menderita. Di dalam beberapa puisi orang-orang zaman dulu berteman karib dengan penderitaan. Jadi yang namanya penderitaan itu konco kenteling Yesus gitu. Jadi kalau Anda mau ikut Tuhan Yesus, nah nanti dulu Tuhan Yesus temannya siapa? Temannya Tuhan Yesus bukan orang-orang kaya. Temannya Tuhan Yesus bukan presiden-presiden negara. Temannya Tuhan Yesus adalah penderitaan. Konco kenteling ini jenenge apa itu penderitaan bahasa Jawa? Penderitaan itu temannya konco kentel. Jadi kalau mau ikut Tuhan Yesus, pertanyaannya bukan mau kaya, mau sukses ya, itu salah. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, pertanyaannya siap menderita. Kira-kira Bapak Ibu, rela menderita. Tetapi Tuhan Yesus bilang, setelah kamu menderita, itu tidak lama. Paulus menyatakan, gak lama kok, gak lama. Orang hidup itu paling berapa? 70, 75, 80 udah hebat. Lalu Tuhan panggil, gak lama Bapak. Lalu Tuhan menggantikan dengan kemuliaan, Saudara-saudara, yang terakhir, Tuhan Yesus mengajarkan pemimpin harus melayani. Pemimpin harus selalu bisa diganggu. Itu pemimpin. Sekarang presiden gak boleh diganggu. Ya. Pemimpin gak boleh diganggu. Mahasiswa turun ke jalan, teriak sampai punya urat kelas mau keluar semua. Bukan hanya nggak didengar, tapi apa? Media-media bisu, media-media tidak memberitakan. Bapak Ibu ini sedih sekali. Pemimpin nggak mau dengerin rakyat. Pemimpin harus bisa diganggu, harus bisa direcokin. Hamba Tuhan harus bisa diganggu. Ada jemaatnya susah, lalu datang kepada hamba Tuhan harus buka pintu. Susah loh Bapak Ibu. Anda ke Om Willy gitu ya, itu 24 jam 1 minggu. Om Willy itu selalu ada. Betul. Anda sakit, saudara sakit, saudara susah, bahkan nggak punya uang, boleh curhat Bapak Willy. 24 jam, ada masalah apapun. Lagi tidur pun saudara boleh ganggu. Moga-moga bener ya. Jadi boleh diganggu. Itu nggak enaknya buat Tuhan. Oh kalau saya nggak mau, saya tidur jangan telepon gitu. Kan gitu ya. Kan kita gitu. Kalau tidur ya tidur, kunci pintu sudah, jangan diganggu. Tapi hamba Tuhan nggak bisa. Hamba Tuhan itu selalu harus bisa diganggu. Kapanpun, 24 jam 7 hari. Nah kalau hamba Tuhan ada sakit harus support Bapak Ibu. Ini sekarang di rumah sakit lagi. Oh boleh ya. Jadi kita doakan supaya segera pulih, supaya segera sembuh. Hamba Tuhan harus bisa jadi kacung. Oh ini kalimat sadis ya. Saya dengar hamba Tuhan besar. Itu saya sebut namanya Om Bagja Tanto Setia. Besar. Dia berkata, saya hanya kacungnya Tuhan. Wih, kalimatnya
Saya hanya pembantunya Tuhan. Padahal Tuhan Tuhan kaya sekali. Saya hanya kacungnya. Artinya kalau Tuhan suruh apa ya dia. Kalau Tuhan suruh membesuk ya, dia membesuk. Hamba Tuhan. Markus 10 ayat 45. Kita baca bersama-sama. Lalu kita akan tutup khotbah kita pagi ini. Markus 10 ayat yang ke-45, kalimat yang terakhir dari Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, melayani banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman, untuk kebenaran hari ini. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami bisa belajar hidup sebagai hamba, sebagai pelayan yang mencintai, yang mengasihi Tuhan. Kami berterima kasih. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, kita akan memujikan kembali lagu yang bagus sekali tadi. Bukti kasih Tuhan, bukti kasih. Tuhan datang mengasihi, berdarah, Dia menebus. Caranya itu sucikan kita manusia yang menyucikan, membersihkan dosa kami setiap hari, setiap saat, sehingga kami senantiasa dikuduskan oleh darah Yesus Kristus.
Kami terima kasih Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus yang mulia itu. Kiranya pengorbanan Kristus mengajar kami merendahkan diri satu dengan yang lain. Kiranya pengorbanan Tuhan Yesus mengajar kami bisa mengutamakan orang lain, bisa mengasihi, bisa menolong orang lain, bisa menjadikan diri kami hamba bagi orang lain. Tuhan, latihlah kami, bentuklah kami untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memakainya lebih hari, lebih luar biasa. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, dan persembahan yang pertama akan dilayani oleh Ibu Enya, dan persembahan kedua oleh Ibu Toyo. Pengumuman untuk minggu ini, Komsel 1 dan 2 libur. Untuk hari Sabtu ada latihan musik jam 6 sore. Dan untuk hari Minggu ibadah raya leader Christian, singer Nina dan Ibu Frida, pemain musik drum Bapak Wito, gitarian, bass yoga, keyboard Brian.
Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita di saat ini. Kita akan bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Terima kasih untuk kekuatan penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur boleh memuji menyembah Engkau. Kami berterima kasih untuk kekuatan yang saben hari Engkau siapkan bagi kami untuk kami mengiring Tuhan. Bapa, kami teringat untuk Bapak Weli yang saat ini masih terbaring. Tuhan, tolonglah Engkau jamah hamba-Mu ini. Engkau kiranya berikan penyertaan, Engkau kiranya memberikan pertolongan. Tuhan, kiranya kelemahan tubuhnya ini boleh dipulihkan, kuasa Tuhan dinyatakan. Bila Tuhan boleh bekerja di dalam tubuh Bapak Weni, sehingga ia segera dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga bisa melayani kami kembali bersama-sama dengan kami. Tuhan, kuatkanlah istrinya, tante anak, keluarganya. Tuhan senantiasa memberkati, anugerah-Mu berlimpah untuk setiap mereka. Kau mencukupkan hamba-Mu ini dengan segala apa yang mereka butuhkan. Pelihara kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan atas kami sekalian. Bapak Surgawi, kiranya kuasa Tuhan menyertai dari setiap kami jemaat. Kiranya Engkau menguatkan langkah kami di dalam hidup. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan campur tangan sehingga boleh menghasilkan keuntungan yang baik bagi setiap hidup kami. Tuhan, kiranya menguatkan setiap kehidupan kami, menghibur. Roh-Mu selalu menyediakan penghiburan dan penyertaan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, untuk berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur.